Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianti Rulenza dengan NIM C1A021176. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Yang mana yaitu karena pakai metode perpetual, maka setiap pembelian barang di debit. Yang mana itu persediaan barang dagang di debit sebesar 36 juta dan utang dagang di kredit 36 juta. Selanjutnya yaitu pembelian perlengkapan kantor secara tunai, maka adanya kas keluar, yaitu perlengkapan kantor di debit sebesar 3.700.000 dan kas keluar yaitu 3.700.000 di kredit. Piutang dagang, karena pakai metode virtual maka setiap penjualan baik kredit ataupun maka akan dimasukkan di piutang dagang sebesar 46 juta di debit, penjualan sebesar 38 juta di debit, dan harga pokok penjualan 46 juta di kredit, dan persediaan barang 38 juta di kredit. Beban listrik, air, dan telepon, adanya kas keluar karena dibayar secara tunai, yaitu beban listrik, air, dan telepon di debit sebesar 4.900.000, kas keluar yaitu di kredit 4.900.000. Penjualan tunai meskipun ada potongan tetap dicatat sesuai yang dipotongannya, tidak dihitung. Beda dengan pemberian potongan, jika dibayar dalam waktu kurang dari 10, maka akan dapat potongan pembayaran selama 30 hari. Yaitu kas sebesar 52 juta, potongan penjualan 1 juta dimasukkan di debit, penjualan 42 juta debit, dan harga pokok penjualan kredit sebesar 53 juta, persediaan barang 42 juta. Bayar hutang kepada PT Dinamo Emas sebesar di debit 22 juta dan kas keluar yaitu 22 juta di kredit. Beri peralatan kantor secara tunai yaitu peralatan kantor 4.100.000 di debit, kas keluar 4.100.000 di kredit. Pembelian barang dagang tunai meskipun ada potongan tetap jadi potongannya tidak dihitung. Beda dengan pembelian potongan, jika dibayar dalam waktu kurang dari 10 maka ada potongan pembayaran selama 30 hari sama seperti tanggal 8. Persediaan barang dagang di debit 35 juta dan potongan pembeli di kredit 2 juta, kas keluar sebesar 33 juta. Beban iklan dibayar secara tunai, maka debit 22.200.000, kas keluar di kredit 20.200.000. Beban angkut dibayar secara beban angkut sama seperti beban iklan tadi, dan beban bunga pun sama, dan beban gaji juga sama. Jumlah debit sebesar 251.600.000 dan kredit sebesar 200.901.600.000. Selanjutnya jurnal umum ini harus dicatat atau diposting ke buku besar untuk ditambah dengan saldo dan neraca awal Maret 2012. Yang mana di sini kas terdapat saldo awal sebesar 5 di debit 55 juta dan 155 juta, di mana perlengkapan kantor di kredit 3.700.000, jadi 155 juta ini dikurang dengan 3.700.000 ini dikarenakan ini adalah pengeluaran. Jadi dapatlah 1.051.300.000. Lalu beban listrik, telepon, air dimasukkan di kredit karena kas keluar sebesar 4.900.000, maka 151.300 juta ini dikurang lagi
dikurang, maka hasilnya 100.464.000 juta. Ibu. Dan penjualan tunai di debit sebesar 52 juta, karena ini kas masuk. Jadi 146.400.000 ditambah dengan 52 juta, jadi hasilnya 198.400.000. Di mana membayar PT Dinamo itu dikredit maka akan dikurang, dan juga pelatihan kantor juga dikurang, pembelian barang dagang juga dikurang karena kas keluar, beban iklan, listrik, bunga, dan gaji juga dikurang, maka menghasilkan 129.400.000. Selanjutnya yaitu piutang usaha. Selanjutnya itu piutang usaha, di mana saldo awalnya yaitu di debit 178 juta, yang dimana penjualan terdapat 46 juta, jadi ditambah maka menghasilkan 224 juta. Selanjutnya itu persediaan, yang mana saldo awal itu sebesar 82 juta, pembelian barang dagang yaitu sebesar 36 juta, jadi ditambah, dan penjualan kredit jadi dikurang, dan penjualan tunai maka di kredit 42 juta maka dikurang lagi menjadi 38 juta, dan pembelian barang dagang sebesar 35 juta maka ditambah itu jadi 73 juta. Selanjutnya yaitu pembelian, seperti biasa barang dagang di debit 36 juta, barang dagang 36 juta jadi ditambah 31 juta. Dan potongan pembelian itu sebesar 2 juta di kredit. Dan selanjutnya penjualan juga seperti itu. Dan seterusnya pun seperti itu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu neraca saldo. Jadi pada neraca saldo ini, apabila hasilnya tidak balance, maka terjadi kesalahan, ada kesalahan. Jadi bisa kita lihat di sini, kas di debit 94.400.000 dan piutang dagang 46 juta, persediaan barang dagang di debit 60.500.000, perlengkapan kantor di debit 3.700.000, aktiva tetap di debit 204.100.000, akumulasi depresiasi aktiva tetap itu 0, dan hutang dagang sebesar 24 juta di kredit, modal di kredit sebesar 200 juta, laba ditahan 132 juta, penjualan di kredit 98 juta, dan harga pokok penjualan 80 juta di debit. Beban listrik di debit 4.900.000, beban bunga 1.500.000 di debit, beban iklan 2.200.000 di debit, dan beban gaji 4.700.000 di debit. Jadi menghasilkan jumlah debit sebesar 502 juta dan kredit juga 502 juta. Jadi apabila tidak balance maka ada kesalahan dalam penjualan dalam pencatatan jurnal. Maka mereka harus sama hasilnya, akhirnya harus sama. Baiklah, yaitu jurnal. Baiklah, selanjutnya itu jurnal penyesuaian. Di soal perlengkapan tersisa 14 juta, padahal di neraca saldo yaitu 3.700.000. Hal ini tidak mungkin karena punya 3 juta.
punya 3.700.000 namun menyisakan 14 juta. Sehingga saya anggap ini kesalahan soal, maka dari itu saya anggap tersisa 1.400.000. Di dalam jurnal penyesuaian yang dihitung adalah yang dipakai. Jika kita punya 3.700.000 dan tersisa 1.400.000, maka pemakaian perlengkapan kantor adalah 3.700.000 dikurang 1.400.000, yaitu 2.300.000. Depresiasi setiap aktivitas tetap diakui sebagai beban, kemudian beban tersebut dijumlahkan atau akumulasi sehingga jurnalnya seperti itu. Di situ saya tulis beban depresiasi aktivitas tetap dan akumulasi depresiasi aktivitas tetap. Karena di neraca awal tidak disebutkan adanya peralatan, kendaraan, gedung sehingga diakui langsung sebagai aktivitas tetap. Untuk nilai nominal yang dicatat sesuai dengan yang didepresiasikan. Selanjutnya, untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan, maka dibuat neraca langkah awalnya pindahkan ke neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke kolom neraca lajur. Selanjutnya kita lihat neraca lajur. Bisa kita lihat di sini ada nama akun dan jumlah, dan ini berasal dari neraca saldo. Nama akun di bawah neraca saldo diperoleh dari jurnal penyesuaian. Ini diperoleh dari jurnal penyesuaian. Dan artinya nama akun yang ada di jurnal penyesuaian namun tidak ada dalam neraca saldo, maka dibuat di bawahnya. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja nominal-nominalnya. Seperti ini nampak dari neraca lajur. Tinggal kita pindahkan saja nominal-nominal dari neraca saldo dan neraca penyesuaian. Baiklah, yang selanjutnya yaitu neraca laba rugi, yang mana pindahkan yang di kolom neraca lajur ke dalam bentuk laporan laba rugi. Saya bisa dilihat dengan jelas, yaitu penjualan sebesar 98 juta, itu harga pokok penjualan sebesar 80 juta. Jadi untuk mendapatkan laba kotor, maka ini dikurang, menghasilkan 18 juta. Yaitu selanjutnya beban kita masukkan beban listrik, beban bunga, beban iklan, beban gaji pegawai, dan beban perlengkapan kantor. Di mana jumlah bebannya, yang mana ini kita tambahkan terlebih dahulu, menghasilkan 17.500.000. Yang mana untuk mendapatkan laba bersih yaitu A ini penjualan HPP, dan juga jumlah beban itu dikurang semua, menghasilkan jadi 500. Jadi laba bersihnya yaitu 500.000. Selanjutnya yaitu laporan
laporan perubahan modal, yang mana itu modal awal sebesar 200 juta, laba ditahan 130 juta, dan laba bersih 500. Jadi yang pertama, 130 juta ini ditambah 500 dulu, jadi 130 juta 500 ribu, yang mana itu modal akhirnya yaitu 330 juta 500. Karena yang selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan, yang mana tinggal pindahkan nama akun dan nominalnya ke dalam bentuk laporan neraca yang debit taruh di kiri, dan kredit ditaruh di kanan. Kecuali akumulasi depresiasi aktiva tetap, karena aktiva tetap debit maka pindah ke kiri sehingga sisanya mengurangi dengan tanda garis ini. Bisa kita lihat ini total aktivanya dan total pasifanya itu sama. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Nah, jurnal penutup adalah untuk menutup akun nominal atau penjualan dan bebas serta secara ringkas atau ikhtisar laba rugi. Caranya yaitu pindahkan yang ada di laba rugi dan dari kredit pindah ke debit, dari debit pindah ke kredit. Penjualan yang di kredit pindahkan letaknya di debit, kemudian diringkas ke ikhtisar rugi laba. Akun HPP atau harga pokok penjualan dan beban-beban yang ada yang aslinya di debit dipindahkan ke kredit dengan dinyatakan dan ikhtisar rugi laba di debit. Ini untuk penutup hasil laba yang diperoleh yaitu 500.000 karena laba maka penyebabnya sehingga ikhtisar rugi laba di debit dan ditutup dengan modal kredit di kredit artinya menambah modal. Begitupun sebaliknya. Yang mana bisa kita lihat yaitu jumlah akhirnya yaitu 100.906 juta dan kredit 196 juta. Berarti adanya branch itu sama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.